lu bilang kalau misalnya lu mulai bisnis dari umur 16. Dari umur 16 tahun awalnya, betul. Wah, itu masih sekolah dong berarti. Masih sekolah, gue kelas 2 waktu itu. Mungkin kelas 2 SMA. Coba boleh diceritain nggak apa bisnis pertama lu dan kenapa lu bisa sampai memulai bisnis di umur 16 tahun? Tapi lu kok bisa mempersiapkan diri dulu nih? Apa dapat bocoran dulu apa gimana nih? Oh enggak. Awalnya kan masih desus-desus, belum fix. Oke, Iya. berarti lu nyiapin plan. Iya. Kalau dibuka kita bakal begini, kalau nggak dibuka kita bakal begini. Bener, udah nyiapin A-nya kemana, kalau mau ke B kemana, itu udah disiapin semuanya. 300 sampai 500 invoice hari pertama itu. Oke. Karena emang marketnya tadi Blue Ocean, produknya fit alias produk market fit, harganya juga bisa ngedistrap, kualitasnya bagus, brandnya juga lucu komunikasinya, ya udah jadi fit semuanya. Kira-kira nih, apakah kalau misalnya ya timelinenya itu kita tarik lagi, let's say Ciaranya itu launchingnya itu sekarang, Oke. apakah menurut lu hasilnya bakal berbeda juga? Berbeda juga, karena gini, pertumbuhan sebuah market itu cepat banget. Makanya kita di dalam sebuah kompetisi jangan nyari yang cuman unik, tapi emang harus berbeda dan paling ngebold lah kita. Ketika bikin produk dalam sebuah marketing, nggak boleh yang biasa-biasa aja. Nah, kalau ditarik mundur, misalkan Ciaras launching di tahun 2023, Ya. pasti nggak bisa sesukses kayak dulu. Begitu juga dengan Brighty, pasti belum tentu bisa sesukses kayak dulu 2020. Di episode kali ini kita kedatangan pengusaha muda yang memiliki julukan bocah ajaib di kalangan pengusaha online. Kok bisa ya di umurnya yang sangat muda udah memiliki julukan bocah ajaib? Gak cuman punya julukan bocah ajaib, dia juga udah berhasil mengembangkan brandnya sampai ke skala nasional. Bahkan beberapa bulan yang lalu baru memenangkan Awards Beauty di skala nasional. Apa sih rahasianya? Buat kalian yang kepo, pastikan nontonin podcast ini sampai selesai ya. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik bro Wih, Leo. Oke. Nah mungkin pertanyaan pertama ya Bro Hadi ya. Gue mau nanya dulu nih. Lu dikenal sebagai anak ajaib. Ini bukan dari gue ya. Iya. Gue kenalan dengan 5 orang yang di komunitas kita ya. Semua orang nyebut loh anak ajaib gitu kan. Iya. Mungkin lu boleh ceritain dulu. Kenapa lu bisa sampai dapat julukan anak ajaib? Oke. Kalau kenapa dapat julukan anak ajaib sebenarnya juga bukan dari gua. Sebenarnya juga dari teman-teman. Kenapa? Karena saat ini kan gua usia 24 tahun saat ini. Nah, jadi sebelumnya itu gua udah bertemu dengan teman-teman gue sekarang mayoritas umurnya mungkin 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun, di mana gua ketemu mereka itu pada saat gua usianya itu 16 tahun. Oke. Gitu. Jadi gua masih disangka anak kecil lah. Padahal gue waktu itu masih usia sekolah dan waktu itu udah mulai bisnis dan akhirnya bisnisnya berkembang akhirnya mereka ngasih julukan ini bocah ajaib nih gitu. Wah, awalnya dari banget, situ menarik. awalnya. Nah, tadi lu bilang kalau misalnya lu mulai bisnis dari umur 16. Dari umur 16 tahun awalnya, betul. Wah, itu masih sekolah dong berarti. Masih sekolah, gue kelas 2 waktu itu. Mungkin kelas 2 SMA. Coba boleh diceritain nggak apa bisnis pertama lu dan kenapa lu bisa sampai memulai bisnis di umur 16 tahun? Soalnya di umur segitu kan harusnya orang-orang lagi pada sibuk main gitu ya. Betul ya. Nah, jadi awalnya itu kita flashback dulu nih. Gua waktu itu usia kelas 1 SMP, usia 10 tahun 11 tahun waktu itu. Nah, gua waktu itu sebagai anak warnet awalnya. Nah, ketika gua jadi anak warnet, otomatis kan ada biaya yang harus gue keluarkan buat main warnet dong. Jadi nggak mungkin gue minta uang ke kedua orang tua gue. Nah, tapi akhirnya gue nyari duit sendiri pas gue SMP tuh. Nah, kebetulan om gue itu punya usaha agen ekspedisi lah. Itu. Nah, gue bantuin selepas pulang sekolah tuh, bantuin packing barang. Nah, gue dapat duit tuh sehari 20.000, 25.000 dari om gue. Nah, dari situ gue biaya kosnya gue dapat duit buat main warnet. Nah, yang ngirim barang ke ekspedisi om gua itu mayoritas pedagang online shop. Waktu itu lagi gencar-gencarnya orang jualan online baru-baru tuh di Tokopedia, Bukalapak. Itu tahun berapa tuh? 2011 waktu itu. 2011. Iya. Berarti itu masih zamannya belum ada marketplace dong. Udah ada baru, eranya marketplace baru banget masuk tuh. Bukalapak, Tokopedia baru tapi banget. masih banyakan itu lewat chat gitu-gitu ya? Iya, masih banyak. Nah, kebetulan gue ngelainin orang-orang jualan online. Waktu abis pulang sekolah kan gue bantuin om gue tuh. Nah, dari situ gue belajar dari orang yang
ngirim barang di ekspedisi om gue. Nah berjalan, akhirnya di tahun 2015 ada salah satu orang yang ngirim produk jualan online via platform Facebook Ads waktu itu di 2015-2016. Akhirnya gue belajar juga, emang gue orangnya suka kepo. Gue nanyain, bang lu ngirim apaan bang? Nih gue ngirim produk dompet, ngirim produk tas, ngirim produk casing handphone. Ya udah gue belajar dari sana, belajar iklan waktu itu. Nah akhirnya berhasil, modalnya juga gue modal sendiri. Karena kan gue ngumpulin uang waktu itu. Dari uang jajan lu berarti? Iya dari uang hasil jajan, uang jajan gitu. Dan hasil dari uang gue bantuin om gue. Sehari itu 20.000, 25.000. Nah akhirnya gue ngiklan pertama kali di Facebook Ads. Waktu tahun 2015-2016. Nah waktu itu kompetitornya masih sedikit. Akhirnya gue sebulannya bisa dapat 15 juta bersih, 30 juta bersih. Waktu itu gue usianya 16 tahun. Wah, nah, umur 16 tahun per bulannya 15 jutaan. Iya, sampai pernah dapat 50 juta juga sebulan. Masih sekolah tuh gua. Itu jualan apa tuh kalau boleh tahu? Jualan casing handphone waktu itu. Jualan casing handphone. Iya, 2016. Tapi akhirnya gonta-ganti. Gak cuman casing handphone, jualan gamis batik juga, jualan produk madu juga, jualan produk import juga. Jadi macam-macam apa aja gua jualin waktu itu. Wih, di keren. tahun 2016 itu, macam-macam. Keren. Gitu. Nah, mungkin ini kan setahu gue ya, brand lu ini punya goals yang keren banget nih. Mau mencerahkan ketiak seluruh wanita di Indonesia. Yes. Berarti cowok kagak usah dicerahin nih katanya. Canda-canda. Nah, gue cuman pengen tahu nih gimana ceritanya lu yang dari awalnya itu main ngiklan gitu kan, ngiklan di Facebook Ads, jualan casing, jualan yang lain-lain, bisa akhirnya terjun ke industri yang mungkin orang-orang nganggapnya itu kayak cewek banget. Gitu. Gimana ceritanya tuh? Awal ceritanya, nah pas usaha gua yang jualan online tuh, produknya bisa dibilang palu gada lah. Palu gada itu kan apa lu mau gua ada. Nah akhirnya gua kepikiran bahwa bisnis itu harus sustain, harus jangka panjang ketika kita create sebuah yang nama istilahnya bisnis, bukan cuman sebuah dagangan aja. Kalau dagangan kan ya kadang ada omsetnya, kadang naik, kadang turun, gak bisa di forecast. Akhirnya salah satu supaya bisnis gue bisa sustain adalah gue harus bikin sebuah brand. Nah, waktu itu gue nggak paham gimana cara bikin brand. Nah cuman dari situ gue belajarnya dari teman ke teman yang emang udah punya brand dan juga yang bisnisnya udah mulai sustain. Gue belajar tuh dari sana. Nah akhirnya di 2020 eranya COVID-19 waktu itu ya, gue kepikiran buat bikin produk underarm. Dari mana asal muasal produk underarm itu? Dari TikTok sebenarnya awalnya. Nah 2020 itu ada tren di TikTok. Trennya adalah cium ketiak pacar. Wah, gue tahu tuh. Tahu nggak? Itu viral banget pada masanya dan pro kontra banget. Pro kontra banget. Tapi karena si tren tersebut, lu jadi kepikiran untuk bikin produk untuk ketiak gitu ya? Iya bener, gue cuman kepikiran anjir ada tren nih cium ketiak pacar, cowok nyium ketiak ceweknya kan. Banyak banget, rame banget itu kalau nggak salah FYP-nya sampai berbulan-bulan, awet banget FYP-nya. Nah dari situ cuman kepikiran gue bikin produk tentang underarm. Nah akhirnya gue riset pelan-pelan, gue riset market size-nya, gue riset kata kuncinya, gue riset demand-nya, gue riset kompetitornya. Nah habisnya dari situ gue bikin brand untuk mencerahkan. Asal katanya kan bright, yaudah gue bikin namanya adalah Brighty, di mana konsepnya adalah untuk mencerahkan, ya gitu. Asal masalnya. Keren. Nah jadi ini mungkin gue juga mau highlight ya satu hal yang menurut gue amazed banget ya dengan tren yang mungkin orang-orang lain itu pada saat itu melihat tren itu hanya sekedar tren lucu-lucuan doang. Betul. Tapi lu bisa mengambil kesempatan membuat produk yang emang ada demand-nya dari market karena lu juga udah research duluan kan. Betul. Dan setahu gue sekarang lu nggak cuma lagi jalanin satu brand nih. Yes. Mungkin boleh diceritain juga beberapa brand lain yang lu jalanin. Nah, jadi emang di 2020 itu kan fokusnya gue bikin satu brand tuh, Brighty. Nah bertumbuh nggak cuma dari sisi brandnya, tapi gue serius dalam ngebentuk corporate yang bener-bener profesional dari mulai SDM-nya, sistemnya dan lain sebagainya. Akhirnya gue create dong brand-brand lainnya. Salah satunya ada Ciara. Ciara itu produk pertamanya adalah natural deodoran. Sama saat ini ada produk anti stretch mark. Lalu brand kedua itu sebenarnya bukan brand sih, lebih ke aplikasi untuk CRM yaitu gabung.in. Itu aplikasi untuk customer relationship management kayak gitu.
untuk Wih. nge-follow up customer yang lama yang udah pernah beli kayak gitu. Wih, keren. Berarti kalau dari tebakan gue ya harusnya gabungin ini tools yang lahir dari problem lu sendiri gak sih? Bener, iya bener. Jadi I untuk see. mengingatkan customer lama Brighty, customer lamanya Ciara untuk beli produk kita yang lain atau produk yang si customer pernah beli sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Nah, ngobrolin soal Brighty ini ya, karena kan dengar-dengar ya tahun ini nyabet 2 penghargaan Yes. yang terkenal banget dan bergengsi banget di dunia perskincarean. Apa aja tuh penghargaannya tuh? Yang pertama dari Female Daily. Oke. Female Daily kan kita kenal sebagai platform beauty se-Indonesia yang paling top one lah, nomor 1. Nah, produk Brighty itu dinobatkan menjadi produk underarm terbaik by Female Daily di Oke. kategori underarm. Lalu kedua itu penghargaan dari MSBB. Sama juga produk underarm terbaik gitu Wih. di kategori ya ketiak ya. Keren. Gitu. Jadi gue sampai sekarang gue sih masih amazed banget ya, produk yang lahir dari tren TikTok tapi akhirnya bisa sampai nyabet penghargaan sana sini gitu loh. Dan nah kemarin pada saat 12-12 gue liatin nih story lu tuh. Iya, Lumayan banget tuh. Iya. Nah coba gue pengen tahu dong dari tim Brighty sendiri kemarin pas 12-12 itu kan momentumnya dapat juga Bener, pada saat dapet TikTok Shop banget. dibuka ya. Hari pertama TikTok Shop dibuka, bener. Itu Dibuka kembali. tim Brighty sendiri udah ready pada saat itu udah ada plannya atau nggak ada plan sama sekali tuh? Nah kebetulan emang ketika TikTok Shop tutup ya, kalau nggak salah tanggal 4 Oktober ya TikTok Shop tutup tuh. Nah kita juga mempersiapkan kalau TikTok Shop tutup itu kita plannya seperti apa. Dan ketika TikTok Shop buka seperti apa, walaupun nggak ada fiksasi tanggal ya, waktu itu banyak hoax yang terjadi di sosial media ya. TikTok Shop besok buka, TikTok Shop besok buka. Akhirnya kan nggak buka-buka. Nah akhirnya ada isu bahwa tanggal 12-12 TikTok Shop bakal buka. Nah kita udah ready tuh. Emang Oke. udah ready dari 3 hari sampai 7 hari sebelum TikTok Shop dibuka kembali. Dari Oke. mulai kita bakal create internal konten di TikTok dan di Instagram, bakal running ads-nya, bakal up di TikTok Shop-nya secara produk, bakal up di feeds Instagram, di story, dan nge-up ke customer-customer Brighty dan Ciara yang lama, yang udah pernah beli atau yang belum akan beli, kita broadcast kembali kayak gitu. Udah siap semua ready. Tapi lu kok bisa mempersiapkan diri dulu nih? Apa dapat bocoran dulu apa gimana nih? Oh enggak. Awalnya enggak. kan masih desus-desus, belum fix. Oke, Iya. berarti lu nyiapin plan Iya. kalau dibuka kita bakal begini, kalau nggak Iya. dibuka kita bakal begini. Bener, udah nyiapin A-nya kemana, Oke. kalau mau ke B kemana, itu udah disiapin semuanya. Oke. Gitu. Keren. Nah, jadi mungkin ini kita mulai masuk ke materi daging aja ya teman-teman ya. Jadi dari tadi perkenalan dulu dengan Bro Hadi dan juga brandnya Brighty, Ciara dan juga gabungin. Tapi hari ini kita mau highlight lebih ke arah Brighty-nya nih karena ini brand yang viral banget teman-teman di TikTok. Top produk, top kategori di bidang underarm. Mungkin boleh diceritain ya Bro Hadi. Jadi gue seneng baca, gue ada salah satu buku favorit gue itu namanya The Tipping Point. Penulisnya Malcolm Gladwell. Jadi dia menceritakan bagaimana sebuah brand itu dari yang awalnya biasa aja, ketika ketemu nih tipping point-nya, akhirnya brand tersebut jalannya itu kayak lempang aja jadinya. Dan semua hal itu jadi mudah. Growth-nya jadi kenceng banget. Kira-kira Brighty sendiri ada nggak sih tipping point-nya dan di tahun berapa? Dan gimana lu bisa sadar, oh ini tipping point gua dan semua hal itu apa tuh yang terjadi? Apa hal yang lu ubah sehingga tipping point itu datang? Oke. Pertama kan tadi gue cerita tentang momentum 2020 dengan adanya tren cium ketiak pacar. Oke. Itu kan berawal dari sebuah momentum. Tapi kalau kita bicara secara hukum ekonomi, tren itu kan terbentuk dari FOMO-nya sebuah market. Dari adanya demand si market tuh. Baru sekedar tren, tapi belum tentu si market itu FOMO atau mau membeli sesuatu hal yang dimonetize dari si tren. Nah akhirnya gue riset dong secara kebutuhan market. Dari mulai di Google Trendnya, di e-commerce-nya, dan di sosial medianya. Gue riset tuh di kategori tersebut. Dan akhirnya gue waktu itu pernah nongkrong nih sama temen-temen gue yang udah pernah punya brand atau yang masih berjalan brandnya. Nah gue membuat salah satu metode, menjalankan metode yang namanya create new category product.
Oke, Gitu. boleh dijelasin dulu nih. Gua nggak nangkep nih. Create new kategori produk. Ini konsepnya mirip Blue Ocean nggak? Apa beda nih? Iya, konsep Blue Ocean bener. Konsep Blue Ocean. Iya. Oke, gimana tuh ceritanya? New kategori produk gitu. Oke, gini. Kalau kita bermain di market size yang sudah besar, otomatis kan sudah banyak kompetitornya. Karena marketnya sudah banyak yang masuk ke dalam kategori market atau kategori produk tersebut. Oke, misalnya nih kalau sekarang di skincare, bisa dibilang misalnya serum jerawat gitu, benar nggak? Iya, betul, itu udah banyak. Contoh misalkan face wash. Oke. Yang make face wash kan banyak, daily dong, udah jadi komoditi juga. Yang jual juga banyak. Yang jual banyak, tapi demandnya juga banyak. Tapi kan itu tidak bisa dibilang bahwa produk tersebut, kategori tersebut adalah blue ocean atau new kategori. Nah, kecuali muncullah waktu tren 2020-an. Muncul new kategori yang sebelumnya nggak ada orang yang make atau yang jualan produk dengan kategori tersebut di produk wajah. Contoh sunscreen. Zaman dulu mana ada orang pakai sunscreen di wajah? Sangat jarang. Nah, itu new kategori produk. Sunscreen. Emang belum ada kan? Mana ada brand-brand besar ngeluarin produk sunscreen zaman dulu? Gak ada. Nah, akhirnya gua implementasikan di salah satu kategori, yaitu kategori underarm. Memang udah ada dari dulu brand yang punya produk pemutih ketiak. Memang ada brand yang punya produk deodoran. Nah, tapi tidak ada brand yang mengkhususkan dirinya sebagai underarm care, rangkaian perawatan ketiak, itu nggak ada. Jadi mereka cuma fokus di satu doang, misalkan deodoran untuk penghilang bau badan, bikin pemutih ketiak untuk mencerahkan underarm. Tapi lupa dengan rangkaian perawatan di dalam ketiak. Itu yang gue bikin. Keren. Nah, jadi mungkin gue sedikit cerita buat teman-teman. Gue udah kenal Bro Hadi itu mungkin kita udah kenal 3-4 tahunan ya. Iya. 3-4 tahunan dan gue juga udah tahu Brighty itu sejak produk pertamanya launching, karena gue sendiri kan juga ngonten di topik skincare kan. Dan gue lumayan kaget karena sekarang Brighty itu beneran mendalami brand image-nya mereka sebagai underarm care. Bahkan sampai beberapa produk underarm yang sebelumnya gue nggak kebayang tuh bisa ada produk seperti ini. Sekarang ada gitu. Sekarang Brighty udah punya berapa produk sih? Udah punya 7 produk. Lu mau contoh produknya? Nih gue bawa ada. Oke, nih. Oh, ini sekalian ini ya, hampersnya ya. Iya, wih, keren. Kasih hampersnya. Boleh dijelasin, Bro. Boleh dong. Karena gue nggak kebayang gitu kan, teman-teman kan. Nah, ini produk underarm bisa apa aja gitu. Ya, ini yang pertama nih, produk gue yang paling MVP nih, produk glowing underarm nih, untuk mencerahkan. Kalau yang ini yang pertama. Nah, ini produk pertama lu ya. Iya, terus kedua gue launching scrub. Scrub untuk ketiak. Nah, ini gue juga riset nih, scrub untuk ketiak. Nah, sebelumnya nggak ada lokal brand yang punya underarm scrub. Ini kan scrubnya micro scrub, bisa dibilang kecil banget buliran scrubnya. Beda sama scrub bagian tubuh, karena kan area sensitif ya kalau di ketiak ya. Nah, ini gue bikin underarm scrub, itu nggak ada. Jadi inovasi dari produk dari kategori tersebut. Nah, terus gue ada waxing. Nah, ini yang baru nih. Ini yang paling baru. Ini lagi viral banget di TikTok, guys. Iya. Jadi biasanya orang kalau waxing itu kan waxingnya waxing gula biasanya atau removal cream. Nah, ini gue bikin ada kertas waxingnya udah ada gulanya, cuman bukan gula. Lupa gue namanya apa. Udah ada gulanya lah, pokoknya udah ada ingredients di dalam papernya. Jadi waxing strip tinggal dibuka, ditempel, ditarik. Jadi lebih simpel. Nggak usah ribet gitu ya. Nggak usah ribet dioles-oles gitu, ditempelin. Benar. Terus ada produk. Nah, ini yang paling baru juga nih. Charcoal Underarm Mask. Ini masker ketiak. Masker ketiak? Iya, ini masker ketiak nih. Masker ketek. Baru banget itu. Masker ketek, guys. Sekarang ketek juga wajib dimaskerin gitu. Keren. Gitu. Nah, terus ini ada Ciara juga ya? Ada Ciara juga. Ciara produknya saat ini baru ada 2. Yang pertama itu ada Ciara Natural Deodoran. Nah, kalau target marketnya Ciara biasanya ini usianya 25 tahun, 30 tahun ke atas karena lebih mature. Kita mengangkat temanya itu natural produknya. Nah, ini kayak gini. Tapi nah ini lumayan menarik ya karena Ciara brand lu, Brighty brand lu tuh. Terus ada dua-duanya juga ada deodoran. Benar nggak? Betul. Ada. Nah, apa tuh concern di elunya kenapa bisa sampai bikin 2 brand? Dua-duanya punya produk yang sama. Apakah target marketnya berbeda? Atau gimana tuh? Apa nggak bakal saling makan-makan, nggak bakal kanibal gitu jatuhnya? Pastinya satu, target marketnya beda.
Dari segmen produknya, desainnya aja udah beda. Berarti menggambarkan desain kesukaan untuk Gen Z milenial usia 25 tahun ke bawah. Ingredientsnya, wanginya juga kesukaannya anak-anak Gen Z milenial. Makanya target marketnya mayoritas yang beli adalah Gen Z milenial. Tapi kalau misalkan Ciara, dari segi desain looks-nya aja udah menggambarkan bahwa target marketnya usia 25-30 tahun ke atas. Bahkan ketika dibuka, lu cium nih, coba deh lu cium. Oke. Dibuka lu cium, itu baunya tuh sereh gitu kayak natural. Jadi orang-orang tua tuh suka baunya. Oke. Ya, ini wanginya itu, gua kan udah pernah nyium wangi Brighty kan. Emang dari konsepnya sendiri menurut gua lumayan dapat banget malah kalau misalnya kita bandingin kan. Jadi Brighty itu mungkin brand image-nya itu kayak lebih fun gitu kan, lebih exciting. Betul. Ini yang lebih kalem gitu ya, lebih mature gitu. Dan emang sih wangi sih. Iya, wanginya wangi sereh gitu. Wangi jadi sereh. konsepnya konsep natural. Nah, dan juga Ciara produk kedua ini Ciara anti stretch mark. Karena apa ya, produknya itu ngangkatnya adalah target market usia 30 tahun ke atas. Salah satu permasalahannya adalah stretch mark. Karena kita juga bikin produk by request dari customer yang udah pernah beli Ciara, yang udah pernah beli produk Brighty. Kita tanyain di bagian tim gua, nama divisinya adalah CRM. Oh, pada request anti stretch mark. Ya udah gue bikin riset dulu dong marketnya. Riset market di stretch mark, kebanyakan market itu bikin produk tentang di stretch mark itu bahan dasarnya adalah oil, minyak. Biasanya kalau minyak kan agak gimana gitu, agak bau dan lain sebagainya. Gue bikin serum ingredientsnya. Jadi dia kayak serum gitu. Nah, tapi ada satu hal nih yang menarik banget ya dari pembicaraan kita dari tadi. Tiap produk yang dijelasin itu melalui riset yang sangat mendalam gitu. Karena lu nyebut riset itu nggak cuma sekali. Ketika mau launching Brighty ada risetnya, riset market. Ketika mau ngeluarin produk baru juga ada riset. Ketika mau mengeluarkan deodoran yang baru lagi juga di riset marketnya gitu kan. Nah, apa pertanyaan gue nih ya? Kan sekarang itu brand skincare itu udah banyak banget nih. Betul. Dan banyak juga yang gugur. Banyak juga yang nggak sustain. Menurut lo apakah ini ada hubungan nih dengan riset dari beberapa founder-founder, entrepreneur yang ngeluarin produk skincare, ada hubungan nggak riset mereka mungkin kurang dalam gitu? Atau gimana pendapat lo? Kalau menurut gua mungkin kurang detail di dalam riset dan kurang detail dalam masuk ke dalam sebuah market. Jadi untuk masuk ke dalam sebuah market itu ada caranya, ada apa ya? Ada trik dan tipsnya lah. Apa tuh? Boleh diceritain aja deh. Iya, nah. Gue pernah belajar kalau kita mau berhasil masuk ke dalam sebuah market, kita nggak harus ngambil market dengan cerukan yang sangat besar. Kita boleh aja memulai mengambil cerukan market yang kecil. Nah, tapi rumusnya bukan soal ngambil cerukan. Bagaimana kita bisa ngedisrupt dari sebuah market. Misal, market ketiak deh, gampang langsung study case di gue deh. Market tentang ketiak. Itu kebutuhannya udah ada. Tapi produk underarm care itu nggak ada. Otomatis ketika gue riset kompetitornya nggak ada, pas gue launching mereka kan butuh, maka mereka beli. Nah, contoh lagi, kalau misalkan gue masuk ke market misalkan sunscreen, demand-nya udah ada sunscreen saat ini. Tapi ketika gue bikin sunscreen dengan hal yang sama dengan kompetitor-kompetitor atau yang sudah berada di market, maka biasa aja tuh produk sunscreen gue. Makanya ada yang namanya di dalam sebuah market, ketika kita membuat sebuah produk, ada yang namanya unique selling proposition. Dari mulai ingredientsnya, persepsinya, desainnya, teknologi bahan bakunya, pembaruannya, inovasinya, dan yang paling terpenting adalah disrupsinya. Kita bisa nggak ngedisrupt pembeli supaya dia ingetnya di produk kita, supaya ingetnya di brand kita. Entah tentang persepsi, tentang artis yang announcement si brand kita, tentang konsistensi kita selalu announce keunggulan dari sebuah brand, sebuah produk kita, harus bisa ngedisrupt. Nggak cuma dari desain, ingredients, tapi juga harga jualnya. Marketnya butuh nggak terhadap harga jual segitu. Nah itu kita harus bisa ngedisrupt. Nah, menarik nih soal USP kan, karena gue sering banget ngobrol-ngobrol dengan teman-teman brand owner gitu kan. Sayangnya ketika gue tanyain apa sih USP lu, itu banyak yang gak bisa jawab loh. Betul. Dan nah ini mungkin sedikit pertanyaan ya.
Kalau menurut lo sendiri nih bro, apakah USP itu emang udah harus ada dari awal sebelum brand ini kebentuk? Memang udah harus ada USP-nya, udah harus kepikiran USP-nya, atau teman-teman yang mungkin udah punya produknya, udah duluan punya produk nih, tapi belum tahu USP-nya, bisa dikeluarin nih, ditweak nih mungkin marketingnya atau produknya supaya jadi ada USP-nya yang bisa difokusin gitu. Menurut lu gimana? Oke, kalau menurut gua ketika kita mau bikin brand, diawali dengan yang namanya research and development, proses R&D dulu. Biasanya R&D itu bukan cuman keterkaitannya tentang produk, tapi harus tahu cara masuk ke dalam sebuah market. Nah, masuk ke dalam sebuah market itu kan ada yang namanya pertukaran. Kita mau jualan, pasti kan ada yang ditukar antara uang yang mau kita dapetin dari si customer dengan manfaat yang didapatkan oleh customer. Rumusnya adalah value harus lebih tinggi daripada harga yang ditukarkan dari uangnya si customer. Rumusnya gitu kan. Kita misalkan jualan apapun lah, entah jualan produk atau jualan jasa, sama. Value yang kita tawarkan kalau bisa harus lebih tinggi daripada harga yang ditukarkan. Supaya apa? Supaya bisa ngedistrupsi market bahwa relate dan worth it untuk ditukarkan si produk ini. Oke, balik lagi misalkan ke riset market dulu sebelum produk. Memang menjadi perdebatan di kalangan business owner. Kita riset produk dulu, tren sebuah produk yang mau dibikin, atau riset pasarnya. Gampangnya ketahui pasarnya dulu atau produknya dulu. Nah, itu yang jadi perdebatan biasanya. Makanya gua biasa tahapan R&D di gua adalah riset market dulu dibandingkan produk. Ada 5 tahap gua dalam proses R&D. Yang pertama itu customer research. Kita research dulu kebutuhan customer atau calon customer yang akan membeli dari si produk. Apa aja yang di research? Yang pertama pasti umur. Umur calon customernya umur berapa. Nah, ketika udah dapat umurnya, behaviornya, belanjanya di mana. Kalau beli produk sanggupnya dengan harga jual berapa. Bukan riset penghasilannya. Nah, ini juga yang jadi jadi perdebatan. Nah, biasanya kalau riset itu di era sekarang udah nggak relevan lagi antara penghasilan customer atau audience dengan spending dia dalam membeli produk. Karena banyak kemudahan sekarang. Kemudahan pinjaman online, kemudahan lain-lain lah, kartu kredit, udah nggak relate. Yang relate adalah spending. Karena ada juga orang yang penghasilannya tinggi, spendingnya rendah. Ada juga orang yang penghasilannya rendah, tapi spendingnya lebih tinggi daripada orang yang penghasilannya tinggi, kan banyak. Nah, makanya risetnya dari situ. Gua tadi sempat kok bisa nggak nyambung nih spending dengan penghasilan, harusnya kan sejalan gitu. Tapi bener juga sih, banyak orang yang penghasilannya gede malah kita lihat spendingannya minim banget gitu, dan kebalikannya gitu kan. Makanya kita harus tahu dulu kebutuhan spending si market kita ini di berapa sih spendingnya. Misal ketika kita research di customer research, kira-kira orang kalau mau beli produk waxing strip nih, mereka sanggup beli dengan harga berapa. Nah itu gue riset tuh. Makanya risetnya dari customer research dulu. Baru ketika kebutuhan customer research itu gue list, dari mulai mereka kulitnya seperti apa permasalahannya di ketiak, di tubuh dan sebagainya, di list tuh. Permasalahannya, kebutuhannya. Baru yang kedua dibuatlah sebuah produk dari hasil kebutuhan. Jangan sampai kita membuat produk tapi tidak ada demand-nya, tidak ada kebutuhannya. Baru yang kedua makanya product research. Nah, product research itu keterkaitannya sama R&D produk, sama si apoteker, sama orang formulator. Dari permasalahan ini, kulit-kulitnya dikumpulin tuh permasalahannya. Baru nantinya dibuatkan beberapa formulasi yang memang disesuaikan dengan target market dari customer research. Ya udah dibikin loh produknya. Misalkan ada permasalahan di waxing. Masalahnya apa aja? Ketidaksukaan orang dengan waxing yang udah existing apa? Biasa pakai produk waxing, produknya seperti apa? Itu kan di research juga. Baru dimunculin sebuah inovasi dari produk. Nah, baru tahapan ketiga yaitu brand research. Nah, ini tahap ketiga nih. Jadi market dulu atau customer dulu, kedua produk, ketiga baru brandnya. Brand itu kan bagaimana sosok identitas si brand mampu mengkomunikasikan produk. Produknya kan bisa aja ada banyak dong. Ada kayak misalnya nih, ada scrub, kayak deodoran gitu kan. Lu ada 2, tapi brandingannya berbeda. Berbeda, iya. Gitu ya. Ngobrolnya beda. Komunikasinya beda.
brand itu bisa sampai segitunya gitu. Ngobrolnya beda lah. Misalkan waxing yang gue jual dengan waxing yang kebanyakan orang jual pasti kan cara ngobrolnya beda. Nah produk sebenarnya harus bisa ngobrol dari si brand. Harus bisa ngobrol. Makanya di dalam identitas sebuah brand ada yang namanya brand value dan brand communication. Disesuaikan lagi dengan poin 1, customer research-nya. Komunikasinya seperti apa. Contoh lagi desainnya. Nih misalkan desain dengan biru-biru lucu kayak gini. Kan anak Gen Z banget desainnya. Cewek-cewek Gen Z. Nah Ciara target umurnya 30-an tahun ke atas. Ini target marketnya pasti bukan Gen Z. Disesuaikan dong desainnya, fontnya, animasinya, desain sosial medianya. Makanya di situ adalah brand research. Poin 3. Lalu poin keempat ada yang namanya yang pertama tadi kan customer research, kedua product research, ketiga brand research. Lalu yang keempat ada yang namanya guidance. Guidance itu kita membuat nih end to end-nya. Tadi mulai sosial medianya seperti apa, identitasnya seperti apa, komunikasinya gimana, angle-nya gimana. Waxing ini kita ngelihat produknya ini cuman untuk mencabut bulu, gampangnya gitu. Tapi dari mencabut bulu ini kita bisa ngebikin yang namanya marketing komunikasi yang disebut dengan angle. Mau diambil dari sudut pandang gimana, misalkan cukur bulu ketiak, itu kan angle. Cukur bulu ketiak suami, itu angle. Cukur bulu ketiak dengkul suami misalkan. Cukur bulu jenggot pakai waxing. Ya itu kan lucu jadinya markom. Walaupun orang-orang tahu ini untuk ketiak. Kayak gitu. Jadi kan ada namanya guidance marketing gimana, guidance untuk branding gimana. Baru poin 5 terakhir yaitu eksperimen dari guidance-nya, dari produknya, dari brandnya, dari hasil customer-nya. Baru eksperimen berdasarkan timeline yang kita buat, lalu terbentuknya marketing plan. Nah baru running tuh endorsement-nya, running ads-nya, running segala-galanya itu baru eksperimen poin 5. Jadi rapih tersusun dari awal udah di planning lah. Wah. Kayak gitu. Jadi teman-teman ternyata untuk melahirkan sebuah brand itu enggak hanya sekedar gue mau produksi produk ini nih jebret keluar. Ternyata enggak seperti itu ya, tapi harus ada plan yang matang banget gitu. Bener. Dan menurut gue juga nggak tahu ya kalau pendapat gue nih, semakin banyak waktu yang kita spend untuk persiapan membangun brand kita sebelum brandnya itu kebentuk, maka resikonya juga pastinya bakal mengecil. Betul. Karena ya game plan-nya itu udah tahu, bahkan sampai marketing plan-nya, tadi juga audiensnya siapa, pembelinya siapa itu juga semua udah tahu. Nah keren banget. Nah tadi Bro Hadi ada nyinggung soal endorse nih. Nah gue dengar nih salah satu hal yang membuat Brighty bisa growth secepat itu adalah adalah skill dari Bro Hadi sendiri memanfaatkan yang namanya endorsement dan juga key opinion leader atau KOL. Mungkin boleh diceritain dulu nih gimana awalnya menggunakan KOL untuk membangun brand Brighty gitu. Ya. Jadi emang di era tahun 2020 gue bikin produk Brighty. Bahkan marketing pertama kalinya Brighty itu menggunakan key opinion leader. Sebelum gue gunain ads, padahal gue anak digital marketing. Oke. Malah nggak pakai ads dulu, pakainya malah endorsement. Nah kenapa tuh? Padahal itu kan apa ya, bertolak belakang dengan anak-anak digital marketing. Biasanya kan langsung bikin konten iklan, bikin konten ads, langsung running iklan. Biasanya gitu kan. Nah akhirnya gue belajar tentang branding. Nah jadi branding itu bukan cuma sekedar selling. Jadi kan kebagi 3 objektif kalau gue yang membagi 3 objektif. Yang pertama gue bedain antara konsep branding, marketing, dan juga selling. Itu beda, gue ngebedain gitu. Kalau branding kan bagaimana brand gue mau dikenal sebagai identitas siapanya, who-nya. Kedua, bagaimana cara gue mendeliver identitas gue. Tadi angle marketing dengan artis A, artis B, artis C, market A, market B, market C. Mendeliver identitasnya lewat siapa? Makanya key opinion leader itu masuknya marketing branding. Nah, bukan cuma sekedar jualan. Baru yang ketiga ada namanya selling. Sebagai bahan sales. Nah, dulu 2020, 2021 belum ada TikTok Shop sebelumnya. Bagaimana cara gue bisa mendeliver endorse di KOL tapi bisa menghasilkan sales.
Nah itu yang jadi concern sebenarnya. Iya. Nah gue endorse tuh hari pertama, kalau nggak salah tuh hari pertama gue launching, gue endorse itu langsung ke 20 KOL. Waktu itu masih KOL nano dan mikro, masih murah-murah dulu. Oke. Per endorse, per slot endorse tuh masih 300.000, 400.000, 500.000. Ya, sekarang udah mahal banget. Sekarang mahal banget ya. Jadi pas gue launching pakai endorse, satu hari gue dapet orderan 300 sampai 500 invoice. Hari pertama Brighty launching tuh. Oke, hari pertama launching pakai KOL langsung 300 sampai 500 langsung invoice. 300 sampai 500 invoice hari pertama itu. Oke. Karena emang marketnya tadi Blue Ocean, produknya fit alias produk market fit, harganya juga bisa ngedistrap, kualitasnya bagus, brandnya juga lucu komunikasinya, ya udah jadi fit semuanya, harganya juga cocok, dan influencer yang mengkomunikasikan juga bagus, bisa mendeliver identitas gua terhadap marketing. Nah kayak gitu. Yes. Nah makanya, jadi sebenarnya ini menjelaskan gitu kenapa mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton itu ngapain sih planning sampai seribet itu hanya launching satu produk gitu kan. Ternyata ya jawabannya ini gitu, dengan planning yang udah jelas, kita udah tahu market kita siapa, penyampaian kita bagaimana, ya hasilnya itu di hari pertama ngendorse langsung 300 sampai 500 invoice. Langsung, benar. Pada saat itu juga. Iya. Wih, keren banget. Nah, tapi itu di awal gue pengen tanya nih, di awal itu apakah endorsementnya itu udah ada konsepnya dulu, seperti yang tadi misalnya briefnya harus disampaikan seperti ini, atau gimana tuh? Nah gue biasanya tadi, gue udah tahu identitas dari si brandnya, mau dikenal sebagai sosok siapa. Yang namanya identitas itu kan sulit untuk diubah ya. Ibaratnya kita punya KTP, kan susah buat diubah personal branding dari si KTP kita. Tapi kalau untuk angle, kita memperkenalkan dari angle mana. Misalkan kita masuk ke market Gen Z milenial. Gaya komunikasi anak Gen Z milenial kan macam-macam. Ada yang Gen Z milenial memang suka banget di dunia beauty. Maka bahasanya adalah bahasa dunia beauty. Ada yang ngebahasain sebagai angle before after. Ada angle misalkan cium ketiak tadi. Angle misalkan waxing di kamar mandi, waxing sambil liburan, itu kan angle ya. Nah dari situ jadi gue udah ngebikin briefnya, judul briefnya atau angle-angle-nya dari si marketing KOL. Bikin briefnya dulu, baru lempar ke KOL terhadap sound yang lagi viral pastinya. Karena kan TikTok keterkaitan dengan sound yang viral kan, kayak gitu. I see. Tapi, nah tadi lu cerita juga awalnya itu mulai dari nano dan mikro dulu. Yes, awalnya. Ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget nih masuk ke comment section gua kan. Kalau mau endorse bagusnya itu mulai dari mikro dulu apa langsung gede dulu nih? Budget kecil dulu apa budget gede nih? Nah, menurut pendapat Bro-nya gimana? Nah, jadi beda ya antara kita endorse di era 2020 atau 2021 dengan eranya sekarang nih, tahun 2023, apalagi tahun depan udah tahun 2024. Itu pasti ada perbedaan dan perubahan. Kalau dulu kenapa gua worth it endorse yang nano, mikro dengan budget cukup terjangkau ya 300.000, 500.000 langsung naik. Karena kompetisinya nggak ada. Kompetisinya sangat rendah. Orang nggak aware yang namanya endorsement pada saat itu. Makanya langsung rame si Brighty. Nah makanya gue tes di 2021, gue bikin brand nih, Ciara ini. Yang produk pertamanya itu yang Ciara Natural Deodoran. Itu gue stagnan 4 bulan pertama launching. Beda sama Brighty. Brighty hari pertama jebret langsung 300-500 invoice. Hari kedua 1.000. Hari ketiga bisa 2.000 invoice. Nah Ciara stagnan, orderannya paling sehari 3, sehari 10 pernah. Sampai segitu orderannya. Nah tapi ketika gue dapat yang fit, influencer dalam mencapaikan briefnya, menyampaikan angle-nya, menyampaikan brand identitasnya mereka fit, maka Ciara di bulan keempat orderan di hari pertama naiknya itu langsung dapat 5.000 invoice per hari Ciara. Dari seorang KOL. Satu influencer waktu itu. Satu influencer dengan budget 300.000 waktu itu Ciara. Satu influencer, iya. Budget 300.000, dapat 5.000 orderan. Iya, 5.000 invoice. Gimana tuh? Ada nggak tips dan trik gimana cara gini? Pasti teman-teman langsung nanya nih, gimana caranya menemukan influencer atau KOL yang cocok dengan brand kita? Gitu. Oke, kalau tipsnya ada yang namanya trik dan tips dari product market fit. Oke, harus
fit nih antara produk yang kita jual secara value, angle dan lain sebagainya terhadap pasar yang sudah ada. Berarti kan harus dikomunikasikan produknya terhadap market gitu. Nah, produk itu emang udah kita brief identitasnya. Market itu sudah tersedia, misalkan di TikTok. Mau masuk pasar TikTok, cari orang yang bisa mengkomunikasikan produknya. Nah, ada 4 hal biasanya yang gua highlight untuk supaya fit nih, produk market fit, maka pertukaran value itu bisa terjadi. Yang pertama, ada yang namanya tadi, satu market. Marketnya harus kita baca dulu. Behaviornya seperti apa, harga jual yang cocok gimana, produk yang mereka butuhkan gimana. Makanya nomor 2, setelah market, produk. Kayak marketnya sama produknya fit. Lalu nomor 3 ada yang namanya media. Nah, di era dulu media itu sangat menjadi senjata dalam dalam mengkomunikasikan sebuah produk atau jasa ya. Media itu salah satu hal penting lah. Nah, media di era sekarang mulai berubah. Yang zaman dulu medianya billboard, medianya koran, medianya TV. Sekarang medianya ada Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Bahkan sekarang berubah lagi. Media itu dalam bentuk seseorang yang disebut key opinion leader. Nggak cuman platform nih, media itu berbentuk seseorang. Nah, nomor 4 ada yang namanya brief atau marketing komunikasi. Makanya tipsnya harus fit keempatnya. Marketnya kita tahu, kita bisa mengkomunikasikan brief si produk terhadap sebuah market di dalam media yang tepat dan pas. Makanya terjadilah pertukaran value dari keempat hal tersebut. Itu tipsnya sebenarnya. Keren banget. Keren banget. Jadi ya sebenarnya frameworknya itu udah dijelasin tadi guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin awalnya bingung gimana sih strategi ngendorse, strategi nyari KOL, ya frameworknya itu udah ada seperti yang diungkapin Bro Hadi tadi kan. Betul. Nah ini menarik banget sih karena setahu gua ya budget lu untuk KOL itu juga tidak sedikit. Iya, tidak sedikit. Tidak sedikit per bulannya. Dan tentunya perlu perencanaan yang matang banget. Kalau enggak, kan KOL ini apa ya? Berbeda dengan ads ya. Jadi mungkin buat teman-teman, bedanya KOL dengan ads itu sesimpel ini teman-teman. Kalau kita ngiklan, iklannya jelek gitu kan, ya udah kita matiin, budgetnya berhenti. Tapi kalau misalnya KOL nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Misalnya kita deal sekian, ya udah ketika sudah diupload hasilnya bagaimana ya seperti itu apa adanya, nggak bisa kita lu delete deh balikin 50% itu nggak bisa. Nggak bisa. Kan gitu. Betul. Keren. Nah ini menarik banget nih karena tadi lu cerita ya Ciara stagnan 4 bulan. 4 bulan bener. Itu 2021. Nah sedangkan Brighty di hari pertama langsung jebret banyak tuh orderannya. Kira-kira nih apakah kalau misalnya ya timelinenya itu kita tarik lagi, let's say Ciaranya itu launchingnya itu sekarang. Oke. Apakah menurut lu hasilnya bakal berbeda juga? Berbeda juga. Karena gini, pertumbuhan sebuah market itu cepat banget. Dan pertumbuhan kompetisi di dalam sebuah pasar atau di dalam sebuah bisnis itu cepat banget. Jadi kalau kita lambat sedikit, pasti banyak orang yang udah bisa ngelirik terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita bikin. Makanya kita di dalam sebuah kompetisi jangan nyari yang cuman unik, tapi emang harus berbeda dan paling ngebold lah kita. Ketika bikin produk dalam sebuah marketing, nggak boleh yang biasa-biasa aja. Nah kalau ditarik mundur, misalkan Ciara launching di tahun 2023, pasti nggak bisa sesukses kayak dulu. Begitu juga dengan Brighty, pasti belum tentu bisa sesukses kayak dulu 2020. Sekarang kan kompetisinya udah cukup berat. Kedua, budget endorse-nya yang tadinya mungkin 300.000, sekarang itu naiknya 10 kali lipat mungkin ya. Bisa jadi budgetnya 3 juta per influencer, bisa jadi 5 juta. Naiknya itu harganya itu cukup gelap lah, eksponensialnya parah. Makanya kalau mau mulai endorsement sekarang, saran gue sih jangan nyiapin budget kayak era gue dulu. Nyiapin budgetnya pasti beda. Ada yang namanya kenaikan harga, ada yang namanya influencernya udah semakin bertambah followersnya, red cardnya makin naik. Dan juga kompetisi brand-brand yang masuk, udah brand-brand besar. Kalau dulu kan nggak ada orang yang masuk, brand nggak ada yang masuk ke dalam platform TikTok. Karena menganggap TikTok itu masih alay ya waktu dulu ya. Masih alay, masih ya bocil-bocil yang main ke sana. Dan akhirnya marketnya berbicara berbeda. Akhirnya tumbuh tuh platformnya. Pasarnya tumbuh. Ketika pasarnya tumbuh,
industrinya naik, ya udah disitulah perputaran uang terjadi. Yes, yes. Nah menurut gue ini juga sangat berhubungan dengan supply demand juga pastinya. Betul, kan. Jadi dengan semakin banyaknya brand, tapi jumlah KOL juga tidak bertumbuh secepat jumlah brand bertumbuh gitu ya. Betul. Akhirnya banyak brand akan berebutan endorse KOL yang sama. Akhirnya si KOL ini bisa menaikkan harganya. Betul, karena kan gitu. Demand-nya banyak, supply dia kan sedikit pasti. Iya, kalau misalnya KOL itu kan misalnya sebulan hanya nerima misalnya 15 endorsement. Ya kalau misalnya lebih ya dia bakal naikin rate-nya gitu. Siapa yang lebih serius ngambil si KOL ini dengan harga yang lebih mahal. Nah, wah menarik banget nih kalau kita obrolin ini nggak habis-habis ya kalau misalnya tentang seberapa kerennya Bro Hadi ini. Tapi biasanya nih ketika orang itu udah semakin sukses, biasanya itu banyak kegagalan-kegagalan yang tidak diketahui oleh publik. Dan gue yakin pasti banyak juga kegagalan-kegagalan kecil yang akhirnya jadi pembelajaran buat lu untuk bertumbuh juga nih bro. Betul. Mungkin boleh diceritain ke teman-teman juga selama proses membangun Brighty, membangun Ciara, membangun Gabungin, apa beberapa kesalahan, beberapa kegagalan yang pernah lu lakukan dan lu bisa sampaikan supaya teman-teman itu nggak usah ngulangin kesalahan yang sama. Oke. Yang pertama pasti gue ada lambat dalam mengambil keputusan. Kesalahan terbesar sih itu. Oke, bentar. Gue mau highlight dulu nih. Ini brand Brighty. Yeah. Dari tahun berapa nih? Sorry. 2020. 3 tahun. Udah dapet penghargaan, terus udah jadi top produk, top kategori gitu ya. Top kategori. Dan masih lambat. Masih lambat dalam pengambilan keputusan. Iya, harusnya bisa lebih cepat lagi. Gimana tuh konsepnya tuh? Contoh gini, dulu tuh gue dulu kan gue kan nggak punya basis corporate ya, belum pernah kerja juga soalnya gue nggak pernah kerja kan, berarti kan gue lulus kuliah langsung jadi owner kan, nggak pernah jadinya. Nah makanya gue belajar dari beberapa teman-teman gue yang pelaku usaha, pelaku bisnis atau orang yang pernah kerja di corporate. Nah gue lambat dalam transformasi, jadi gue di tahun pertama gayanya gaya UMKM banget. Gayanya gaya usaha menengah, usaha mikro, dimana nggak maju-maju. Gua waktu itu nggak tereduket lah. Gua nggak ngerti cara ngegaji orang gimana. Gua nggak ngerti yang namanya standarisasi perusahaan gimana. Yang harusnya ketika gua scale up, banyak hal yang harusnya gue scale up juga. Taunya kan kalau scale up omset, scale up iklan doang. Ternyata gue harus mikirin yang namanya inovasi produk, harus bikin tim R&D sendiri dedicated. Jadi gue merasa diri gue seorang Superman. Padahal harusnya gue harus lebih cepat lagi, bukan cuma ngebentuk diri gue sebagai Superman, tapi ngebentuk super team. Itu yang menurut gue lambat gue. Walaupun waktu itu delaynya cuman setahun ya. Setahun tuh gue lambat. Di 2020 sampai 2022 awal baru gue running korporatisasi yang lebih profesional lah. Di situ gue lambat. Coba gue lebih cepat lagi, misalkan running Brighty 6 bulan langsung dibedah semuanya. Mungkin akan lebih maju lagi. Di situ sih kesalahan yang menurut gue. Lambat aja dalam ngambil keputusan untuk sesegera mungkin itu. Menarik banget. Nah, jadi apa nih akhirnya yang lu ubah? Karena kan lambatnya itu ada di durasi waktu tertentu lu merasa lambat nih. Yes. Karena playstyle lu itu masih kayak UMKM banget dan lu Superman lalu urusin semuanya. Iya benar, urusin semuanya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang pada saat ngedengerin apa yang lu sampaikan, mereka merasa ini gua nih gitu kan. Coba apa yang lu ubah dan bisa teman-teman praktekkan juga, bisa teman-teman ubah juga sehingga yang awalnya Superman ini bisa jadi super team. Apa yang diubah gitu? Oke. Yang pertama biasanya ya kalau owner itu menganggap pasti dirinya adalah Superman. Itu pasti semua owner, apalagi di awal bisnisnya. Step pertamanya mereka menganggap diri mereka yang paling hebat dan yang paling bisa segalanya. Padahal bisnis-bisnis yang hebat itu dijalankan oleh tim yang hebat, oleh SDM yang hebat. Nah gue tuh gak aware, gak ngerti gue. Karena kan gue konsepnya dagang, ya udahlah yang penting laku, gas aja dulu. Nah gue gak ngerti dan akhirnya gue nongkrong ke teman-teman gue yang udah melakukan hal tersebut. Wah akhirnya
gue baru merasa aware, wah penting ya ternyata ngebangun bisnis dengan SDM yang mumpuni. Nah akhirnya gue mulai memperbaiki dengan action pertama kali, yaitu mengubah lokasi kantor gue. Itu pertama kali yang gue lakuin. Pindah kantor, karena pasti nih UMKM itu di awal mereka taunya dapetin uang sebanyak-banyaknya, menekan kos setinggi-tingginya. Iya, ini bisa, lu malah nambah kosnya kos. serendah-rendahnya tuh kalau bisa. Lu pindah kantor berarti nambah kos dong? Nambah kos, tapi itu adalah investment ternyata. Yang banyak orang gak aware terhadap investment di awal. Nah gue juga awalnya sama gak aware. Nah di awal kan kantor gue itu di ruko perumahan awalnya. Nah ketika gue mau rekrut orang yang profesional lah, yang benar-benar serius mau kerja, pasti kan mereka melihat kondisi perusahaannya dan kondisi kantornya seperti apa, ada di mana. Harus yang berlokasi di tempat yang strategis, komersil. Makanya gue pindah tuh dari mana? Dari ruko perumahan ke area yang lebih komersil. Yes. Itu yang pertama kali gue ubah, pindah. Baru gue bisa ngerekrut. Tapi sebelum gue ngerekrut, gue renovasi dulu ala-ala kantor startup gitulah, biar lebih rapi. Ketika orang interview, mampir, wah serius ya ini kantor, serius nih pasti ownernya dalam ngebuat bisnis. Karena kan SDM juga butuh apa ya, butuh kepastian bisnis dari tempat mereka kerja. Oh ketika tempat mereka kerja punya pride, punya masa depan, ya mereka pasti bakal betah. Gitu. Itu yang pertama kali gue ubah. Satu kantor, kedua ya harus ngerekrut orang yang profesional. Gitu. Yes, jadi ibarat kata nih daripada sibuk nyari kupu-kupu gitu kan, lu bangun tamannya dulu gitu, tamannya supaya dulu. Ntar kupu-kupunya datang sendiri, lebahnya datang sendiri gitu ya. Kayak gitu, benar. Wih, keren nih, keren. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal kesalahan dan juga apa yang lu udah ubah gitu ya. Tadi lu cerita ternyata banyak info-info penting ataupun pelajaran-pelajaran penting itu lu dapetin itu malah dari pergaulan. Yes, benar, dari teman-teman. Karena kan emang dari awalnya itu lu juga belum pernah kerja. Belum gitu pernah ya? kerja, iya. Nah, seberapa penting circle yang benar menurut Bro Hadi sendiri? Apakah circle lu ini menurut lu berperan besar dalam proses pengembangan diri lu dan juga brand lu nih? Iya. Bisa dibilang circle atau networking bagi diri gua itu pentingnya nomor 1. Sangat penting. Jadi ketika gua running bisnis, nah alhamdulillahnya itu gua join di circle yang tepat. Yang pertama itu pasti circle gua adalah anak-anak digital marketing yang memang orang-orangnya tidak korporatisasi. Yang penting profit hari ini, profit besok, selesai. Bulan ini yang penting profit. Bodo amat tahun depan kayak gimana, 5 tahun ke depan kayak gimana, bodo amat. Ya, berada di circle seperti itu. Lalu next step, gue punya juga circle yang bisnis banget, corporate banget. Mereka mikirin bisnis itu bukan cuma 1 tahun ke depan, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dimulai dari today, dari hari ini. Mereka mikirin itu kayak gitu. Nah akhirnya gue belajar dong sama orang-orang seperti ini. Mereka juga awalnya from UMKM. Jadi apa ya, biasanya kan kalau para pakar ya, praktisi, biasanya mereka startnya itu dari nol. Nah gue startnya juga dari nol, dan gue lebih relate bergaul dengan orang yang bisnisnya memang sudah corporate dan juga startnya dari nol. Jadi relate apa yang mereka lakukan. Oh gue di tahap ini loh, mereka udah pernah ngelakuin. Jadi growth hacking gue nanyanya ke orang yang pernah ada di tahap gue. Sangat penting. Daripada gue misalkan meraba-raba lagi, mendingan gue tanya ke temen gue yang udah pernah. Misalkan kayak cara ngerekrut orang gimana sih, cara bikin pride company gimana sih, cara bikin brand lu supaya ada di modern market, traditional market, ada di toko-toko offline. Daripada gue nanya ke orang yang gak kenal, ini kan ke circle sendiri. Dimana emang ya mereka ngasih tahu gitu step by stepnya, dan mereka udah pernah ngelakuin hal itu. Lebih ke growth hacking lah. Yes. Dan itu pastinya juga lebih detail, lebih tulus. Betul. Dan lebih to the point sebenarnya. Ya, ibarat kata buka-bukaan dapur juga dikasih tuh. Iya, lebih to the point. Masuk tuh ke dapurnya gitu kan. Misalkan daripada lu kayak gini aja udah ikutin gitu kan. Oh iya, make sense gitu kan. Iya. Yes, keren. Nah, ini mungkin kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya, bro. Udah banyak banget
pencapaian lu yang udah lu capai nih, brand-brand lu juga berkembangnya pesat banget, dapat penghargaan ini itu gitu kan. Tapi gue pengen nanya nih, kalau misalnya nih Hadi yang sekarang bisa kembali dan bertemu dengan Hadi yang baru mulai bisnis di umur 16 tahun, apa satu hal yang bakal lu sampaikan ke si Hadi 16 tahun ini? Yang bakal gue sampaikan. Iya. Yang pertama, perbanyak networking ke orang-orang yang positif. Itu pasti. Satu. Kedua, ketika ngejalanin sesuatu, kalau bisa serius, ambisius, perfeksionis, dan juga yang penting jujur. Modalnya. Itu modalnya lah. Keempat hal itu tadi. Serius, ambisius, jujur terhadap network yang udah ada, terhadap karyawan, bahkan terhadap diri sendiri. Itu modal pentingnya. Nantinya kita bakalan ketika orderan kita rame, dipercaya terhadap network yang udah kita bentuk, baru bisnis kita bisa one step melangkah lebih maju, one step lagi. Perbanyak networking yang positif lah. Yes. Wih, keren banget. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin di antara teman-teman yang nonton ini kan udah bagian yang lumayan akhir nih, udah akhir dari video juga. Kalau misalnya masih ada teman-teman yang stay sampai di detik ini, itu berarti mungkin mereka terinspirasi banget nih sama cerita lu nih. Nah, kira-kira apa nih pesan dari lu ke mereka yang mungkin ada yang baru mau bangun brand, ada yang baru mau terjun ke dunia entrepreneurship, ada juga yang masih mencari apa yang mau gue lakuin gitu kan. Nah, kira-kira apa nih pesan lu? Pesannya. Nah, biasanya tuh kalau anak-anak muda itu melihat benchmarknya orang-orang sukses yang ada di sosial media. Apalagi FOMO terhadap tren TikTok. Wah, ada pengusaha A, pengusaha B, kaya raya nih, sukses banget. Gue juga pengen. Nah, tapi teman-teman juga jangan ngelihat dari mereka yang sudah sukses. Tapi lihatlah bagaimana cara mereka berproses. Nah, kalau menurut gue pribadi nasihatnya adalah apapun yang teman-teman lakuin, entah itu jadi pengusaha, entah itu jadi karyawan, entah jadi freelancer, apapun yang teman-teman jalankan, semua itu udah baik dan semua itu adalah pilihan terbaik. Karena tidak semua orang harus jadi pengusaha juga, harus harus jualan produk juga. Ada yang mungkin bergelutnya di jasa, ada yang mungkin jadi seorang profesional, jadi sukses. Ya itu banyak kok. Ada juga orang yang jadi pengusaha malah minus, bangkrut. Kan yang diperlihatkan dan dipertontonkan di sosial media cuman yang baik-baiknya aja, cuman yang sukses-suksesnya aja. Nah, kalau bisa nasihatnya, jangan jadikan sosial mediamu dijadikan sebagai standar hidup dan standar suksesmu. Tapi jadikanlah hidupmu sebelumnya menjadi inspirasi untuk perbaikan ke hidupmu yang selanjutnya. Wih, gitu. Keren. Waduh, ini motivasinya dapat banget ya, inspiratif banget nih. Nah, itu aja sih untuk hari ini. Thank you banget buat Bro Hadi udah bersedia hadir di podcast sebagai tamu pertama kita. Dan buat teman-teman yang mungkin belum follow Bro Hadi, boleh follow juga di M Hadia Instagram. Instagramnya M Hadia. Dan juga jangan lupa follow Brighty, Ciara dan juga Gabungin. Oke. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Siap. See you.